Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku, siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 2 Janggu. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan hidayah oleh Allah, agar selalu dimudahkan dalam mencari ilmu. Baik, kali ini kita akan mempelajari materi pada bab 2, yakni meyakini hari akhir dengan mawas diri. Perlu saya sampaikan yang pertama, tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir beserta dalil nakli yang melandasinya. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam kiamat serta menggambarkan peristiwa kiamat kubro dan sugro. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat karya sederhana seperti poster, infografis, atau peta konsep mengenai perjalanan kehidupan manusia setelah hari akhir. Anak-anakku sekalian semuanya yang saya cintai, kira-kira apa nih? Apa itu iman kepada hari akhir? Ada yang tahu? Kita bahas sekarang pengertian iman kepada hari akhir. Generasi muslim yang dicintai Allah, ketahuilah bahwa hari kiamat disebut juga hari akhir karena tidak ada hari lagi setelah hari tersebut. Artinya, iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kehidupan manusia tidak berhenti di dunia saja, tapi akan berlanjut ke alam akhirat setelah terjadinya kiamat. Dan pada hari itu seluruh manusia akan dibangkitkan dari kuburnya, dikumpulkan di padang mahsyar, diperhitungkan amal perbuatannya, lalu diberikan balasan berupa surga bagi yang taat dan neraka bagi yang ingkar. Semoga kita semua kelak menjadi ahli surga. Amin amin. Berikutnya mengenai nama-nama lain dari hari akhir tersebut. Di sini saya cantumkan ada 17. Yang pertama al-waqi'ah. Ya, al-waqi'ah artinya hari yang pasti kejadiannya. Yang kedua al-haqqah, hari yang nyata dan benar adanya. Yang ketiga at-tamamah, bencana, kehancuran pada hari itu sangat umum. Yang keempat al-azifah, kejadian hari itu sudah dekat. Yang kelima al-qari'ah, hari yang menggetarkan hati. Yang keenam az-zalzalah, hari berguncang. Yang ketujuh yaumul qiyamah, hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Berikutnya yaumuddin, yang menguasai hari pembalasan. Yang ke-10 yaumul azim, hari yang besar. Yaumus sa'ah, kejadian yang sangat cepat atau singkat. Yaumul hasrah, hari penyesalan. Yaumul hisab, hari perhitungan. Yaumul jaza, hari pembalasan amal. Yaumul fasl, hari pemisahan. Yaumul taghabun, hari kerugian ditampakkan segala kesalahan. Dan yaumul wa'id, hari terlaksananya ancaman. Berikutnya dalam Quran surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 7, yang artinya sesungguhnya kiamat itu pasti datang
tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Anak-anakku sekalian, artinya bahwa iman kepada hari akhir mengandung arti bahwa hari akhir itu pasti terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, hendaklah kita tidak hanya meyakini hari akhir yang dahsyat itu, tetapi juga berusaha untuk senantiasa memperbaiki diri. Semoga dengan mempelajari hal tersebut, hati kita semakin tergugah untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiamat itu ada dua. Yang pertama kiamat sughra, yang kedua kiamat kubra. Yang pertama kiamat sughra. Kiamat sughra adalah kiamat kecil. Mengapa dinamakan kiamat kecil? Karena pada kiamat sughra hanya bagian-bagian tertentu saja yang mengalami kehancuran. Kiamat sughra atau kiamat kecil merupakan peristiwa berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini. Semua makhluk hidup yang bernyawa di dunia ini akan mengalami kematian. Bagi orang yang masih hidup, hal ini menjadi pelajaran yang sangat berharga, bahwa pada saatnya semua orang akan mengalami kematian. Salah satu contoh kiamat sughra adalah peristiwa kematian. Yang kedua bencana alam, tanah longsor misalnya, atau banjir dan sebagainya. Itu disebut dengan kiamat sughra, bencana yang berskala kecil. Yang kedua adalah kiamat kubra, artinya kiamat besar, yaitu kehancuran alam semesta dan seluruh isinya, termasuk kematian semua makhluk-makhluknya kecuali yang Dia kehendaki. Alam kehidupan manusia pun akan berganti dengan alam baru, yakni alam akhirat. Kiamat kubra memang belum terjadi, sehingga tidak ada orang pun yang mengetahui bagaimana peristiwa yang sebenarnya. Namun demikian, kita wajib meyakininya karena Allah Subhanahu wa taala menekankan kita semua untuk betul-betul iman kepada hari akhir tersebut. Supaya apa? Supaya kita terus melakukan kebaikan-kebaikan, supaya kita mempersiapkan diri untuk di kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan di akhirat. Nah, contoh kiamat kubra. Contoh kiamat kubra yang pertama adalah malaikat Israfil meniup sangkakala. Itu adalah sebuah tanda dimulainya kiamat. Yang kedua, langit menjadi terpecah belah. Yang kedua, langit menjadi terpecah belah. Yang ketiga, terjadi goncangan yang amat dahsyat di muka bumi ini. Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwa setelah hari kiamat nanti kita akan menghadapi kehidupan yang kekal, yakni kehidupan akhirat. Nah, tidak kemudian kita tiba-tiba meninggal dan ditentukan masuk surga atau neraka, tidak. Melainkan ada peristiwa-peristiwa sebelum kita nantinya akan ditentukan kemana kita akan pergi. Yang pertama yaitu yaumul barzakh atau alam barzakh yang dikenal dengan alam kubur. Ini merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Dengan demikian alam barzakh menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Yang kedua, yaumul ba'ats merupakan hari dibangkitkannya semua manusia dari alam kubur, sejak manusia pertama yang meninggal menuju ke padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiup sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Jadi tiupan sangkakala yang pertama adalah
tanda bahwa kiamat kubro itu terjadi. Tiupan sangkakala yang kedua itu adalah tanda dibangkitkannya manusia dari alam kubur, kemudian digiring menuju ke padang mahsyar. Nah, berikutnya yaumul mahsyar atau yaumul hasyar adalah masa atau hari dikumpulkannya seluruh manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya. Berikutnya yaumul hisab adalah hari perhitungan amal perbuatan manusia selama menjalani hidup di dunia. Pada hari perhitungan amal akan diperlihatkan semua perbuatan kita selama hidup di dunia. Berikutnya yaumul mizan adalah hari ditimbangnya amal perbuatan manusia ketika di dunia, baik amal kecil maupun amal yang besar. Berikutnya yaumul jaza merupakan hari dibalasnya amal perbuatan manusia. Seluruhnya perbuatan kita tidak ada yang luput dari pembalasan. Maka anak-anakku semua, kita hati-hati. Mari kita berhati-hati betul dalam bersikap, dalam bertingkah laku. Apapun yang kita kerjakan itu ada nilainya, terlepas dari nilai amal buruk maupun amal baik. Setelah yaumul jaza, berikutnya adalah surga dan neraka. Ini adalah hari penentuan, adalah tempat terakhir pembalasan manusia. Bagi yang beramal baik akan masuk surga, dan sebaliknya bagi yang beramal buruk akan masuk neraka. Surga adalah tempat yang penuh dengan berbagai kenikmatan yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anak. Berikutnya adalah refleksi diri. Setelah pemaparan materi tersebut, apakah kalian menyadari bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara dan bukan tujuan akhir? Yang kedua, apakah kalian menyadari bahwa segala amal perbuatan yang saya lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Semoga sedikit pemaparan dari saya dapat memberikan kemanfaatan bagi kalian semua fid dini wad dunya wal akhirah. Amin.